Jika bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan materi ilmu arud ya. Kita akan melanjutkan materi ilmu arud. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa kemarin? Minggu lalu tentang at-taqti' ya. Ahruf Alkitab al-Arudiyah sama at-taqti' al-Arudi. Ya. Kita sudah membahas tentang ketukan-ketukan ya, rumus-rumus. Ya, kalau berharokat itu rumusnya apa, kemudian kalau bersukun rumusnya apa ya. Nah, kemudian cara penulisannya itu seperti apa? Kemarin ada teori dasarnya adalah al-ibrah ya fil mantuq la fil maktub kan gitu. Nah, ini materi-materi sebelumnya ya itu nanti akan sangat berhubungan dengan materi-materi selanjutnya. Jadi kalian harus paham ya dan ya langsung diingat gitu. Nanti biar tidak gagal fokus, biar gak miss ya, misinformasi. Jadi begini, ini saya kasih gambaran terbalik dulu ya, gambaran terbalik. Nanti pelajaran kita kan sebenarnya ujungnya itu adalah memahami tentang syair Arab, begitu. Ujungnya itu di situ. Nah, kita masih belajar bangunan-bangunannya. Ya. Nah, kalau pemahamannya dibalik, itu kan begini. Kalau pemahamannya dibalik, ujungnya kan arud ya. Arud. Bait syair ya. Bait syair itu biasanya dalam bentuk syater awal sama syater sani ya. Ada dua syater, dua kata, dua kalimat lah. Gitu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, satu ya. Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Ya, itu dua. Gitu. Biasanya kan segitu umumnya. Nah, itu namanya syater awal, syater sani. Nah, setiap syater ya itu nanti ada arutnya, ada dorobnya istilahnya. Ya. Arut itu yang akhir yang pertama, akhir dari syater pertama. Dorob itu akhir syater kedua. Nah, setiap syater ini juga terdiri dari taf'ilah istilahnya ya. Taf'ilah. Nah, taf'ilah itu maksudnya begini. Kalau dalam ilmu shorof itu kan ada wazan gitu ya. Fa'ala gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan itu kan wazan. Dalam ilmu arud juga ada wazannya. Ya, itu taf'ilah itu tadi. Misalnya ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Itu basarnya basar apa? Rojas. Lafaz rojas itu taf'ilahnya apa? Mustafilun. Ya, itu taf'ilah namanya. Gitu. Nah, setiap bait itu pasti sesuai dengan taf'ilah itu ya. Nanti ada pengurangan sedikit-sedikit, ada masalah dikit-dikit. Misalnya kurang satu kata atau kurang satu huruf gitu. Itu tambahan. Itu nanti pembelajaran tentang zakat dan ilah. Nah, taf'ilah ini ya, itu terdiri lagi dari namanya makoti arudiyah ya. Jadi ada taf'ilah arudiyah, ada makoti arudiyah. Ya. Jadi urutannya tadi bait syair terdiri dari dua syater. Tiap syater terdiri dari taf'ilah. Tiap taf'ilah itu terdiri dari makoti arudiyah. Ya. Gitu. Kalau dibalik lagi, makoti arudiyah akan menjadikan taf'ilah. Taf'ilah akan menjadikan syater. Syater akan menjadikan bait. Bait akan menjadikan nazm atau qasidah. Ya, itu urutannya. Gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas rumusnya. Ya, sekarang kita masuk ke makoti arudiyah. Ini bangunan paling kecil ya dalam ilmu arud atau dalam bait syair itu. Makoti arudiyah.
atau makto, tempat-tempat putusnya, putusan-putusan, potongan-potongan ya, patahan-patahan arut yang terkecil, ya itu makotnya arut ya. Gitu. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bait syair ya ini ya, al-baitus syi'ri musabbahun bil khimah laha asbab wa autat wa fawasil. Ini untuk menyederhanakan istilah. Bait syair, setiap bait ya, tadi yang qala Muhammadun tadi, itu kan bait ya. Ya. Setiap bait ya, itu dia atau yang namanya bait ya. Kenapa sih disebut bait? Nadzoman ya, nadzoman itu kenapa disebut dengan bait? Ya. Karena memang ya Imam Khalil bin Ahmad ya itu menyerupakan nadzom tadi seperti sebuah bangunan rumah ya. Bangunan rumah. Bangunan rumah ini ya sama dengan khimah. Khimah itu tenda ya. Tenda. Ya. Sama dengan tenda. Nah, tenda itu memiliki apa sih tenda? Memiliki asbab, memiliki autap ya. Memiliki fawasil. Ya, ini bahasa istilah ya. Sabab itu apa ya? Sabab itu tali. Kalau kalian membuat tenda itu ya, itu kan butuh apa? Butuh tali. Gitu. Di antaranya nanti untuk mengaitkan ya. Kalau kalian berkemah itu kan membuat tenda itu butuh tali. Bahasa Arabnya sabab. Juga butuh autat ya, mufradnya itu watat ya. Itu artinya adalah apa? Dinding ataupun khosyab ya, lantainya. Ya, itu tendanya itu ya yang buat nutup. Gitu. Nah, fasilah itu artinya adalah apa? Apa itu? Paku bumi atau apa itu istilahnya? Yang buat ini pancangnya itu, buat tempat pancang laliinnya itu. Nah, itu. Jadi bangunan itu diserupakan dengan kemah ya. Bait syair itu diserupakan dengan kemah atau bait ya. Itu yang terdiri dari komponen-komponen tadi. Nah, lalu ketika dipakai itu definisinya seperti apa? Nah, ini. Ada 3 istilah, as-sabab, al-watat, al-fasilah ya. Tadi asbab, wa'utat, wa fawasil. Gitu. Sabab itu yang bagaimana? Sabab itu matakunu min harfaini. Yang terdiri dari 2 huruf. Yaitu sabab namanya. 2 huruf. Dibagi 2, ada sabab fakil, ada sabab khafif. Ya. Sabab fakil itu 2 huruf, dua-duanya berharokat. Ya. Contoh, bika, huwa, dua-duanya berharokat. Ya. Itu namanya sabab fakil. Kalau sabab khafif itu yang harokat sakin ya. Harokat sakin istilahnya. Mutaharik sakin gitu ya, mutaharik sakin. Contoh, min, fi. Itu sabab khafif atau mutaharik sakin. Nah, itu sabab ya. Lalu ada lagi watat ya. Apa itu watat? Matakunu min salasati ahrufin. Ya, yang terdiri dari 3 huruf. Ini juga dibagi 2. Ada watat majmu', ada watat mafruq. Ya, kalau majmu' itu yang mutaharik sakin ya. Harokat sukun. Namanya juga majmu'. Majmu' ini kan mempertemukan yang mutaharik berarti ya. Mutaharik sakin. Gitu. Ada mutaharik 2 di depan, kemudian sakin di akhir. Contoh, na'am ya. Harokat sukun. Lakum ya, harokat sukun. Itu watat majmu'. Yang kedua adalah watat mafruq ya. Al-farqu, al-mafruq yang dipisah ya. Jadi ada 2 harokat dipisah dengan sukun. Ya, mutaharrik, sakin, mutaharrik atau sakin baina mutaharrikain gitu. Contoh, kola ya. Kenapa kola itu dianggap watat mafruq? Karena kola itu kan alifnya itu sukun, seperti sukun. Gitu, jadi kola ya. Bitsa yaitu mutaharrik, sakin, mutaharrik. Itu namanya watat mafruq. Ya. Kemudian al-fasilah. Ya, al-fasilah.
Matakunu min arba'atin aw khamsati afrufin wal akhir sakin. Ya. Yang terdiri dari 4 huruf atau 5 huruf, yang terakhir sukun. Nah, itu namanya fasilah. Ada fasilah sugro, ada fasilah kubro. Kalau yang sugro itu yang mutaharrik, 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 sakin. Ya. Contoh, jamalun, so'adu. Kenapa jamalun ini dianggap fasilah sugro? Ya. Karena kemarin kembali ke kitabah arudiyahnya. Al-ibro til mantuk la fil maktub. Ya. Kalau yang tertulis itu ya 3 huruf. Ya. Tapi kalau diucapkan itu seperti 4 huruf. Jamalun, ya, jim, mim, lam, nun. Ya, nunnya sukun, jamalun. So'adu, ya ini kalau tertulis ya 5 huruf, tetapi yang terucap itu cuma 4 huruf. Ya, itu namanya fasilah sugro. Kemudian yang kedua, fasilah kubro. Ya. Ini yang terdiri dari khamsati ahruf wal akhir sakin. Ya. Jadi mutaharrik, 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 baru sakin. Contoh, waladukum, ya, asalukum. Ini fasilah kubro namanya. Nah, kalau dikumpulkan ya, kalau dikumpulkan itu menjadi kira-kira diucapkan dalam suatu kata mutiara. Ya. Lam aro ala zohri jabalin sama katan. Ya. Lam, yaitu sabab khafif ya, khafif dulu berarti. Aro sabab sakil, ala watat majmu, dhuhri ya, watat mafruq, jabalin fasilah sugro, sama katan fasilah kubro. Ya. Sebagian ulama ada yang mengkritik fasilah. Ya. Fasilah ini dianggap tidak ada. Gitu. Fasilah ini dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Karena fasilah sendiri sebenarnya ini bisa dibentuk dari 2 sabab, ya, atau terbentuk dari sabab dan watat. Ya. Makanya ada yang tidak memasukkan, nggak ada fasilah itu. Ya. Kenapa ya? Karena misalnya nih, fasilah sugro itu kan mutaharrik, 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 sakin. Ini kan sama saja dengan sabab sakil ditambah sabab khafif sebenarnya. Berarti ya nggak ada nama lain gitu. Nggak harus dikasih nama istilah baru karena terdiri dari sabab, 2 sabab itu, sabab sakil dan khafif. Gitu. Demikian halnya juga fasilah yang kubro, ya, fasilah kubro. Ini kan 5 huruf ya, 4-nya mutaharrik, 1-nya sukun. Ya, ini juga bentukan dari sabab dan watat. Ya, apa? Sabab sakil sama watat majmu. Ya, watat majmu. Gitu ya. Ya. Jadi fasilah dalam hal ini ada yang tidak memakai. Ya. Para ahli arud itu tidak memakainya. Kenapa ya? Karena tadi. Gitu. Oke. Dari sini ya, dari makoti arudiyah ini ya, dari makoti arudiyah ini sabab, watat ataupun fasilah. Oke, anggaplah fasilah ini nggak ada ya, fasilah nggak ada karena fasilah ini bentukan dari sabab dan watat. Ya. Nanti kedepannya kita nggak pakai fasilah karena yaitu tadi dia bentukan dari sabab dan watat. Dari sabab dan watat ini ya, kemudian tafilah terbentuk. Ya, tafilah terbentuk. Tafa'il arudiyah. Ya. Tafa'il arudiyah. Tafa'il arudiyah itu apa saja? Ya. Hurufnya itu bisa dikumpulkan dalam kata lama'at suyufuna. Ya. Lama'at suyufuna. Ada 10 huruf ya, yang akan menjadi bentukan dari tafa'il atau tafilah. Lam, mim, ain, ta, sin, ya, wawu, fa, nun, alif. Ya. Ini bentukan huruf yang akan menjadi tafa'il. Ya. Nah, tafa'il sendiri apa saja? Tafilah. Ada fa'ilun, fu'ulun, fa'ilatun, ya, fa'ilatun,
mutafa'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mufa'alatun, mafa'ilun, maf'ulatu. Ya, maf'ulatu. Ini kalau disederhanakan ya, ada tafa'il yang humasi, yang 5 huruf ya. Yang 5 huruf. Contoh ya. Fa'ilun, fu'ulun ya, itu 5 huruf. Fa'ilun, fu'ulun. Ada lagi taf'ilah yang subai ya, 7. Contoh, fa'ilatun, mutafa'ilun, mustaf'ilun ya, mustaf'ilun, mufa'alatun, mafa'ilun, itu maf'ulatu ya, itu 7 huruf ya, subai dia. Taf'ilah subaiyah istilahnya. Kalau yang sebelumnya taf'ilah khumasiyah ya. Nah, ada lagi istilahnya itu ada tafa'il asliyah ya, ada tafa'il far'iyah ya, tafa'il far'iyah. Nah, asliyah itu yang bagaimana? Tafa'il asliyah adalah yang dimulai dengan watat, itu namanya asliyah ya. Adapun yang far'iyah yaitu yang dimulai dengan sabab gitu. Nah, sekarang begini. Di situ kenapa ada fa'ilatun kok 2, mustaf'ilun 2? Ya, ada fa'ilatun, ada fa'ilatun, ada mustaf'ilun, ada mustaf'ilun ya. Ini penyebabnya karena tadi dia adalah ada yang tafa'il atau taf'ilah asliyah, ada yang taf'ilah far'iyah ya. Kalau fa'ilatun yang pertama itu, yang ainnya enggak diputus, yang fa'ilatun. Itu namanya taf'ilah apa? Taf'ilah yang far'iyah ya, karena dimulai dengan sabab ya. Apa sababnya? Fa, ya, itu sabab. Sabab khafif. Tetapi kalau fa'i ya, itu taf'ilah asliyah. Ya, kenapa? Karena dia dimulai dari watat, gitu ya, dari watat. Nah, hasilnya nanti kalau dalam analisisnya itu seperti ini, ya, analisisnya. Fa'ilun itu terdiri dari sabab khafif plus watat majmu, ya, sabab khafif plus watat majmu. Fu'ulun ya, itu terdiri dari apa? Watat majmu ditambah sabab khafif. Ya. Kalau fa'ilatun yang pertama ya, itu terdiri dari sabab khafif ya, kemudian ila itu berarti watat majmu, tun berarti sabab khafif ya. Berarti sabab khafif, watat majmu, sabab khafif. Itu yang fa'ilatun yang pertama. Tetapi kalau fa'ilatun ya, yang kedua itu ya, setelah ain dipisah, maka itu terdiri dari dibalik saja. Terdiri dari watat apa? Mafruk ya, watat mafruk. Kemudian sabab takil ya, dan sabab khafif ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya.